Oke, assalamualaikum adik-adik. Ketemu lagi dengan kakak di Kimia Organik. Sekarang kita akan coba bahas mengenai reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa organik. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai hidrokarbon, kemudian kita bahas juga mengenai tata nama ya dari senyawa-senyawa organik. Nah, sekarang kita akan coba membahas mengenai reaksi yang terjadi pada senyawa organik adik-adik ya. Nah, adik-adik untuk senyawa organik sendiri ini mengalami beberapa reaksi ya. Di antaranya reaksi substitusi, adisi, dan eliminasi ya. Reaksi substitusi sendiri ini adalah suatu reaksi di mana dipertukarkan adik-adik ya. Terjadi substitusi atau pertukaran suatu gugus atom oleh gugus atom yang lain. Jadi substitusi itu pertukaran adik-adik. Disubstitusi ditukarkan berarti. Terjadi penukaran satu gugus A diganti dengan gugus B gitu ya. Ciri dari reaksi ini tidak terjadi perubahan ikatan. Yang tunggal masih tetap tunggal ya. Jadi tidak ada perubahan ikatan. Kemudian reaksi adisi adik-adik ya. Suatu reaksi ini terjadi adisi atau penambahan. Penambahan apa? Penambahan suatu atom pada ikatan rangkap pada suatu senyawa. Jadi ketika ada ikatan rangkap, kemudian ada atom baru yang masuk ya. Nah, atom baru itu ya masuk pada ikatan yang rangkap. Nah, artinya ada penambahan ya. Tapi akibat dari penambahan ini ikatannya yang sebelumnya rangkap ini menjadi tunggal adik-adik. Jadi pada reaksi ini terjadi perubahan ikatan yang sebelumnya reaksinya ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Jadi sebelum terjadi reaksi itu ikatannya rangkap dan setelah reaksi ikatannya menjadi tunggal adik-adik seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya reaksi eliminasi adik-adik. Reaksi eliminasi ini adalah reaksi penghilangan, dieliminasi, dihilangkan ya, suatu gugus atom dalam suatu senyawa. Nah, pada reaksi ini perubahan ikatan di mana sebelum reaksi ikatannya tunggal, setelah terjadi reaksi ikatannya rangkap. Kalau reaksi adisi sebelumnya ikatannya rangkap, setelah reaksi tunggal, kalau ini tunggal jadi rangkap, begitu ya. Nah, adik-adik, banyak sekali reaksi adik-adik ya. Setiap gugus fungsi itu bisa mengalami reaksi adik-adik ya. Contohnya pada alkohol kita lihat, dia bisa mengalami reaksi oksidasi. Kemudian dapat bereaksi dengan logam natrium atau kalium. Kemudian dapat bereaksi dengan asam karboksilat. Nah, kita lihat contohnya untuk alkoholnya, alkohol primer ketika dioksidasi dia jadi aldehid, aldehid dioksidasi lagi menjadi asam karboksilat. Nah, alkohol sekunder dioksidasi menjadi keton. Nah, tersier tidak dapat dioksidasi. Kemudian selain reaksi di sebelumnya, ini bisa bereaksi dengan asam sulfat. PCl3, PCl5 atau HX. Nah, ini hati-hati adik-adik, alkohol primer adalah senyawa alkohol di mana gugus OH-nya terikat pada atom karbon yang mengikat satu atom karbon lain. Jadi alkohol primer ya. Jadi C-nya COH tapi dia mengikat satu atom karbon lain gitu. Kemudian sekunder juga seperti sebelumnya sudah kita bahas. Nah, pada ether ya, itu dia bisa mengalami reaksi oksidasi menjadi CO2 plus H2O. Kemudian dapat juga bereaksi dengan PCl5 atau HX yang biasanya membentuk alkohol. Kemudian R yang mengikat alkohol adalah R yang panjang, R aksen yang mengikat halogen adalah R yang pendek. Jika direaksikan dengan HX adik-adik. Kemudian tidak dapat bereaksi dengan PCl2. Nah, adik-adik untuk aldehid ini dapat mengalami reaksi reduksi dengan gas hidrogen menghasilkan alkohol primer. Kemudian bisa bereaksi juga mengalami reaksi oksidasi juga dengan kalium dikromat. Kemudian bereaksi dengan NaHSO3 menghasilkan kristal. Kemudian bisa bereaksi dengan reaksi Tollens untuk cermin perak. Kemudian bisa bereaksi dengan reaksi Fehling menghasilkan endapan merah pada. Nah, ini biasanya digunakan untuk identifikasi adik-adik ya, identifikasi aldehid
direaksikan dengan tolens, apakah dia menghasilkan cermin perak nggak? Direaksikan dengan Pehling, apakah dia menghasilkan endapan merah bata nggak? Kalau menghasilkan merah bata berarti di larutan tersebut ada aldehid. Kemudian adik-adik untuk keton, ya, ini bisa bereaksinya reaksi reduksi dengan H2 menghasilkan alkohol sekunder. Tidak dapat mengalami reaksi oksidasi, ya. Kemudian tidak dapat bereaksi dengan reaksi tolens atau Pehling. Kemudian untuk asam karboksilat, ini bisa mengalami reaksi reduksi, ya. Jadi jika dia direduksi jadi aldehid, aldehid direduksi jadi alkohol primer. Kemudian dapat bereaksi dengan alkohol membentuk ester dan dapat bereaksi dengan basa, ya. Nah, adik-adik, ini untuk reaksi pada ester, ya, dapat mengalami reaksi hidrolisis. Kemudian pembuatannya dari suatu reaksi esterifikasi, jadi asam karboksilat kita reaksikan dengan alkohol, dapatnya ester. Kemudian dapat mengalami reaksi penyabunan, adik-adik. Nah, biasanya atau saponikasi, ya, jadi biasa pembuatan sabun, ya, dibuat dari ester ditambah natrium hidroksida, ya, menghasilkan suatu garam lemak atau sabun gitu biasa sebut, ya. Kemudian untuk alkil halida ini dapat mengalami reaksi substitusi dengan gugus OH, kemudian eliminasi dengan alkoksida, ya, kemudian reaksi identifikasi. Nah, untuk reaksi identifikasi ikatan rangkap itu bisa ditambahkan Br2, ya, warnanya coklat. Jika positif, ini biasanya warna coklatnya hilang, ya, karena nanti ikatan rangkap pada Br2 ini mengalami reaksi adisi. Jika ingin menentukan posisi ikatan, nah ini bisa adik-adik melakukan identifikasi posisi ikatan, itu reaksi ozonolisis. Kemudian reaksi identifikasi gugus OH dan karbonil, yaitu CO, itu ditambahkan natrium hidroksida dan I2. Nanti akan dihasilkan iodoform yang berbau khas. Nah, adik-adik, untuk pembahasannya cukup sampai di sini. Kita akan coba untuk membahas lagi subbab berikutnya. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.